Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seiman. Seluruh penjuru dunia telah dilanda virus corona. Dalam setiap negara merencanakan peraturan lockdown agar memutuskan mata rantai penyebaran yang dinamakan virus corona, agar tidak banyak yang menular. Lantas dalam agama, apakah kita dianjurkan tetap di rumah saat terjadi wabah? Bagaimana pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangani penyakit menular? Dan apa hukum di tengah sholat berjamaah pada saat terjadi wabah ini? Bagaimanakah cara menangkal wabah ini? Silahkan menonton video ini hingga selesai, agar tidak sesat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan nyalakan lonceng, untuk mendukung channel Pejuang Islam ini menyiarkan berita-berita Islami. Terima kasih. Tetap dianjurkan di rumah saat terjadi wabah. Organisasi Kesehatan Dunia yang dinamakan WHO mengatakan wabah ini sangat menular dan banyak memakan korban di seluruh penjuru dunia, bukan tanggung menelan korban hingga jutaan orang. Dikabarkan wabah ini sudah menyebar di seluruh dunia. Wabah ini pun sudah masuk ke Indonesia dan telah banyak makan korban. Dilansir dari kumparan.com, per 20 Maret tahun 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, tercatat 369 warga Indonesia terpapar virus corona. Untuk pemerintah menganjurkan masyarakat untuk membatasi aktivitas keluar rumah, perkantoran, wisata, taman bermain dan sebagainya, untuk mencegah virus corona ini, karena sangat berbahaya wabah ini dan cepat menular. Tinggal di rumah atau aktivitas di rumah. Sebagaimana sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat." Hadis riwayat Bukhari. Anjuran tersebut sangat tepat untuk dilakukan pada keluarga, sahabat dan tetangga, agar mencegah menyebarnya virus corona. Sementara orang yang sudah terjangkit virus corona akan diisolasi dan dapat perawatan medis. Adapun cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangani penyakit menular. Semakin menjalarnya penyakit menular ini di Indonesia, pemerintah terus bekerja untuk menangani wabah ini. Dan pemerintah pun menerapkan status lockdown, untuk mencegahnya penularan virus corona ini, dan membatasi akses keluar dan masuk di suatu wilayah, agar mengurangi penularan virus tersebut. Ternyata penerapan lockdown dalam situasi tertentu, pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lockdown yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang terkena penyakit menular diharapkan untuk isolasi mandiri, untuk menghindari terjadi banyaknya korban. Beliau menerapkan ini agar tidak menyebar dan terlalu banyak penyebaran virus ini, perintah yang disampaikan oleh para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kamu mendengar di suatu negeri yang terjangkit, maka janganlah kamu mendatangi negeri itu. Dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya." Hadis riwayat Muslim. Dalam kisah Umar sedang berjalan menuju Shaf, setelah sampai di Shaf Umar mendengar adanya berita wabah ini di daerah Shaf. Abdurrahman bin Affan pun menyampaikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait larangan mengunjungi daerah yang terkena wabah atau penyakit menular. Langkah yang diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah relevan dengan situasi saat ini, saat dimana wabah ini mengancam keselamatan manusia. Fatwa MUI terkait virus corona. Pandemi virus corona ini terus menyebar, tanpa mengenal batas dan waktu. Melihat situasi tersebut, Fatwa MUI atau Ulama Indonesia,
Fatwa yang ditetapkan pada Senin tanggal 16 Maret tahun 2020, MUI melarang untuk beraktivitas di luar rumah, perkantoran dan banyak kerumunan dilansir dari nu.org.id. Masyarakat tidak boleh beraktivitas di daerah tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali. Bukan hanya itu, MUI melarang masyarakat untuk beribadah yang melibatkan banyak orang, karena berpotensi cepat dapat penyebaran virus. Misalnya sholat 5 waktu di masjid, menghadiri pengajian, melaksanakan tarawih, dan sholat Id, berlaku untuk daerah yang terkena wabah atau virus corona, yang mengakibatkan virus tidak terkendali. Sebaliknya apabila di daerah sudah terkendali, umat Islam tetap waspada dan selalu ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh MUI atau pemerintah. Untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona agar di daerah tersebut bisa menjadi normal kembali, tak hanya itu, otoritas kerajaan Arab pun serupa menerapkan peraturan lockdown untuk menunda beribadah di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kebijakan itu demi keselamatan masyarakat dan memutuskan penyebaran virus corona. Islam dapat menangkal virus corona. Wabah penyakit menular pun sudah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dulu penyakit menular adalah kusta, dan sekarang warga dunia dilanda virus corona. Meski belum ada obatnya, namun Islam punya menangkal agar terhindar dari virus corona. Salah satunya dengan berwudu, yaitu membersihkan atau mencuci bersihkan seluruh anggota tubuh tertentu, dan berwudu merupakan syarat sahnya dalam beribadah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai hendak mata kaki." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Dalam ilmu medis terungkap rahasia kesehatan, di balik berwudu rutin. Berwudu nyatanya dapat melindungi tubuh dari penyebaran virus yang melalui sistem pernapasan. Uji coba tersebut dilakukan dokter di universitas ternama di dunia. Uji coba tersebut dilakukan ada beberapa dokter. Hasil uji coba tersebut dikemukakan kelompok orang yang intinsyak atau menghirup air ke dalam hidung terlepasnya lebih sehat dan terjaga dari serangan virus maupun bakteri. Berbanding terbalik dengan orang yang tak pernah melakukan intinsyak, bagian langit-langit hidungnya akan dipenuhi kotoran dan selaput-selaput kelabu yang mengandung abu dan kuman, jika dilihat melalui mikroskop. Hidung orang yang tidak pernah berwudu berubah menjadi sarang pertumbuhan bakteri, kuman, dan virus, tentu membahayakan bagi tubuh manusia. Dengan begitu, sejarah medis menjelaskan betapa pentingnya berwudu secara rutin. Memperbaiki wudu secara benar dan sempurna dapat mencegah terjadinya virus dalam tubuh kita, sebagaimana dalam keadaan kita sekarang ini virus corona yang melanda seluruh penjuru negara bahkan seluruh dunia. Sahabat beriman, situasi saat ini sedang dilanda kecemasan akibat wabah ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO virus corona yang sebagai pandemi yang membahayakan keselamatan jiwa manusia. Untuk mencegah tertular virus yang mematikan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memerintahkan menjaga jarak dari yang tertular. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, jangan lupa share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.